sekali mau datang Tuhan ke hadapan-Mu. Syakaranamaya sakarang. Biar kami sekali naikkan setiap penyembahan kami Tuhan. Syakaranamaya How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Sekali lagi ku sembah, oh ku sembah Shakara namanya sadare, ya Tuhan. Dan ku sanjung, ya Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi ku sembah, kudus, dan Tuhan syadadadadadade. Mari Tuhan syakara namanya syadadade. Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi ku sembah, kudus, kuduslah. Dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung syakaramu. Kau mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung syakara nama Yesus. Mulia bagimu. Sekali lagi ku sanjung, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk pagi hari ini Tuhan. Sekali kami mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan. Biar sekali lagi kami bisa mengalami setiap mujizat terobosan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk saya ajak untuk kita doa sekali lagi. Tuhan, terima kasih buat pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau merindukan untuk hidup kami diubahkan. Terima kasih Engkau merindukan untuk kami alami perubahan, alami keajaiban, alami mujizat Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Kau bukakan tingkap langit buat kami. Sungguh kami percaya Tuhan, yang terbaik akan tercurah pada pagi hari ini. Yang terbaik Kau turunkan buat setiap kami Tuhan. Embun pagi bahkan berkat yang besar, dahsyat, luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini judulnya adalah tentang hukum surga mengenai berkat, gitu ya. Hukum surga mengenai berkat. Nah, saya yakin saudara dan saya kita semua mau diberkati Tuhan ya, amin. Nah, tapi gini, ternyata untuk menerima sebuah berkat, untuk terima
jatah yang Tuhan sediakan ada syaratnya, ada kewajiban, ada klausul dari sisi kita. Dari pihak Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Tapi dari sisi kita, ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Nah, pagi hari ini saya tidak akan pakai ayat terlalu banyak. Kita akan mulai dengan Lukas 19 ayat 13. Saya yakin kita semua pernah baca perumpamaan ini. Ini adalah perumpamaan tentang 10 mina. Mungkin yang lebih terkenal tentang talenta ya. Tapi ada sisi lain yang menurut saya luar biasa dari perumpamaan tentang 10 mina. Lukas 19 ayat 13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka atau masing-masing 1 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Nah, menurut saya cukup unik. Perumpamaan ini menggambarkan tentang Tuhan yang turun ke dunia dan nanti dia akan kembali lagi untuk kedua kalinya dan menagih tanggung jawab kita. Tapi yang unik gini, pesan si raja ini, kalau kita baca perumpamaan-perumpamaan lain, ada perumpamaan yang berkata tentang kita harus bekerja selagi masih siang. Ini bicara tentang lawatan, bicara tentang penginjilan dan sebagainya. Tapi yang ini si raja sang bangsawan ngomong terang-terangan, pakailah ini untuk berdagang. Nah, kenapa Tuhan harus pakai kata dagang? Kenapa Tuhan harus ngomongnya pakailah untuk berdagang? Mungkin ini agak mengejutkan gitu ya, karena kan kita seringkali pikirnya ya pokoknya Tuhan fokusnya keselamatan, Tuhan fokusnya lawatan, Tuhan fokusnya yang lain. Ternyata enggak. Ternyata Tuhan punya fokus juga di sini. Untuk apa? Berdagang. Nah, kenapa Tuhan suruh berdagang? Karena Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal, Tuhan punya sisi yang lain. Mungkin kita kenal dia sebagai Jehovah Jireh, kita kenal dia sebagai Jehovah Rafa, kita kenal dia sebagai Bapa, sebagai kekasih. Tapi ada sisi lain yang sering kita lupakan. Apa itu? Bahwa Tuhan kita adalah pengusaha, atau kalau boleh saya bilang, Tuhan kita owner dari sebuah perusahaan. Buktinya apa? Yohanes 15 berkata Yesus itu pokok anggur. Bapak pengusahanya. Ranting yang nggak berbuah harus dipotong. Artinya apa? Ranting yang kerjanya nggak benar harus dipotong. Karena untuk berbuah itu butuh sebuah proses pekerjaan. Yang kedua, Kejadian 1:26-28 saya nggak usah buka. Bapak menciptakan dunia. Bapak memberi modal, manusia diminta menguasai dan menaklukkan. Kenapa? Dia pengusaha, dia menyediakan modal, nanti ada bagian-bagian lain dari perusahaan yang mengerjakan. Tuhan menyediakan modal-modalnya apa? Modalnya dunia dan segala isinya. Modalnya apa? Dicangkokkan kepada pokok anggur, itu semua modal. Apalagi Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhan menjadikan kaya. Itu modal. Modalnya apa? Berkat. Kita nggak pernah mulai pekerjaan karena effort. Kita nggak pernah mulai kerja karena kita bisa. Modalnya selalu berkat Tuhan. Nah, pada dasarnya berkatnya sudah ada. Tinggal bagian kita mengerjakannya. Seperti tadi ya, Tuhan menciptakan dunia di kitab Kejadian. Tugas kita apa? Ya menaklukkan dunia, menguasai semuanya itu. Sisi Tuhan sudah menyediakan nutrisi, menyediakan ladang sebagai pengusaha kebun anggur. Tugas kita apa? Tercangkok dan berbuah. Berkat Tuhan menjadikan kaya, Amsal 10 ayat 22. Tapi bahasa Inggrisnya dikatakan, He adds no sorrow with it. Tuhan tidak menambahkan susah payah, Tuhan tidak menambahkan effort, Tuhan tidak menambahkan kesakitan, Tuhan tidak menambahkan kekacauan dalam pekerjaanmu. Jadi modal yang Tuhan sediakan itu berkat. Kalau di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam prosesnya ada sorrow, ada kesedihan, ada isak tangis, itu bukan bonus dari Tuhan. Saudara nangkep ya sampai sini. Karena Tuhan modalnya selalu dahsyat. Adam dan Hawa dikasih modal seluruh dunia dan segala isinya. Kita sebagai carang-carang Tuhan dikasih modal nutrisi terbaik dari Yesus sendiri sebagai pokok anggur. Jadi modal dari sisi Tuhan selalu dahsyat luar biasa.
Dan kalau saudara perhatikan, semua pattern-nya sama, polanya sama, apa itu Tuhan beri modal, kita mengerjakan. Itu kenapa salah satu pesan Tuhan sebelum Tuhan naik ke sorga, sebelum Tuhan di kayu salib, naik ke kayu salib, sebelum Tuhan meninggalkan murid-muridnya, pesannya apa? Dagang. Berdaganglah gitu. Nah, sebenarnya apa arti kata dagang? Kenapa Tuhan pakai kata berdagang? Menurut saya keren sekali. Arti kata berdagang adalah begini. Yang pertama, do business. Ada artinya yang lain, operate. Arti yang lain, invest. Kita semua tahu arti invest. Arti yang lain, put this money to work. Biar uang ini kerja. Arti yang lain, trade atau trading. Ini kata yang ngetren belakangan ini. Nah, yang pertama adalah begini, saudara. Ternyata dari kisah 10 mina ini pesan Tuhan simple. Satu orang dapat satu mina. Dan Tuhan cuma ngomong gini, bisnis, do business. Nah, saudara dan saya, kita semua diberkati Tuhan dengan modal dalam bentuk apapun. Modal skill, modal talenta, modal karunia, modal uang, semua dimodalin Tuhan. Saya yakin saudara dan saya setuju kalau kita semua punya modal yang dari Tuhan datangnya. Entah saudara bisa masak, saudara bisa nyanyi, saudara perawat, saudara pengusaha, saudara apapun itu, kita semua punya modal. Modal yang disebut skill, modal yang disebut sebagai skill, sebagai karunia, sebagai talenta, sebagai warisan bahkan, sebagai pekerjaan turun-temurun, itu semua disebut sebagai modal. Nah, kenapa Tuhan ngomong berdagang? Karena Tuhan mau gini. Ternyata Tuhan tidak suka kita membekukan, dalam tanda kutip ya, Tuhan tidak suka kita membekukan modal dan berkat yang Tuhan berikan. Saya ini orang yang sangat suka ngaretin duit. Ini bahasa saya ya. Saya sangat suka ngaretin duit. Jadi setiap kali saya punya uang lebih, saya akan tarik jadi cash, saya akan masukin amplop, saya akan diemin. Nah, ternyata Tuhan nggak suka yang seperti itu. Ternyata Tuhan tidak suka modal yang diendapkan, uang yang nggak bergerak, modal yang nggak bergerak. Tuhan tidak suka talenta yang diam, Tuhan tidak suka karunia yang diam. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi kalau saudara punya karunia, saudara punya skill, saudara punya kelebihan, Tuhan nggak suka itu didiamkan. Tuhan nggak suka itu diendapkan. Makanya pesan Tuhan, dagang. Nah, arti kata dagang, do business. Atau salah satunya gini, dikatakan put this money to work. Kalau saudara perhatikan, semua arti katanya tidak menuntut soro, tidak menuntut kerja keras. Bukan berarti kita malas-malasan ya. Tapi semua arti kata dari bisnis, berdagang, itu tidak menuntut jerih payah. Saudara bisa lihat, artinya invest, artinya trading. Zaman sekarang orang invest, orang trading itu cuma modal HP. Duduk di kasur modal HP juga bisa. Ya belajar pun di kasur kan gitu. Apa arti yang lainnya, put this money to work, duitnya yang suruh kerja. Zaman sekarang banyak bisnis yang uangnya yang kerja, uangnya muter sendiri. Tapi gini, ini nggak cuma bicara tentang uang, tapi ini juga bicara tentang gini, semua karunia dan talenta yang Tuhan siapkan, tadi ya Amsal 10 ayat 22, He adds no sorrow. Tuhan tidak menambahkan susah payah, Tuhan tidak menambahkan kesedihan di dalamnya. Artinya gini, kalau kita bisa kerja sesuai talenta kita, kalau kita bisa mengerjakan karunia kita, kalau kita bisa mengerjakan skill kita, itu nggak perlu soro, nggak perlu ngoyo, nggak perlu susah payah. Simpelnya gini, orang jago main bola, disuruh jadi pemain bola, disuruh lomba bola, pertandingan bola, kejuaraan bola. Saya rasa dia senang-senang aja, karena dia memang pemain bola. Ada orang hobi balapan, disuruh balapan beneran, dapat duit, siapa yang nggak seneng? Paham kan ya saudara ya maksud saya ya? Ada orang suka masak, dibukain restoran, jadi kaya karena punya restoran. Siapa yang nggak mau? Nah, ada banyak kita yang kerja dengan sorrow. Kenapa? Jangan-jangan yang kita kerjakan bukan mina yang Tuhan berikan. Jangan-jangan yang Tuhan percayakan, jangan-jangan yang kita kerjakan itu bukan yang Tuhan percayakan.
Jangan-jangan yang kita geluti ternyata itu bukan dagang yang Tuhan mau. Bicara skill, bicara karunia, pemuritan, penggembalaan, Tuhan berkata berdaganglah. Arti dagang apa? Operate, operasikan, pekerjakan, budidayakan dengan baik. Jadi kalau gini, kalau kita punya gereja, kalau kita punya murid, kita punya pemuritan, kita punya kelompok, dan kita nggak operate, kita nggak mengerjakan, kita nggak budidayakan, itu pun salah. Karena buat Tuhan, dagang, kerjakan. Pastikan semua ini bergerak, pastikan semua ini berbuah, pastikan semua ini menghasilkan, dan dengan catatan, no sorrow, tidak sedih, tidak nangis, tidak kesakitan sambil mengerjakannya. Nah, lanjut lagi. Arti kata bisnis ternyata dalam bahasa Yunani, kalau diterjemahkan menurut akar katanya, dia menggunakan kata praso yang artinya practice. Ternyata untuk do business, untuk dagang, butuh praso. Praso itu practice, exercise, butuh latihan ternyata. Kenapa tanpa latihan? Ya nggak mungkin. Tanpa latihan kita nggak bisa. Kita nggak mungkin buka restoran tanpa pernah belajar masak. Kan gila ya. Kita nggak mungkin ikut kejuaraan badminton, bulu tangkis tanpa kita pernah latihan. Nggak mungkin. Ternyata tapi juga kata practice atau exercise yang sama, terjemahan lainnya mempraktekkan. Nah, ini yang seringkali kita lupakan. Mempraktekkan. Saya tahu saudara dan saya kita sangat semangat kalau Tuhan mencurahkan sesuatu di hadirat Tuhan. Nanti kalau dicurahkan karakter, dicurahkan skill manajemen, karunia, kita akan angkat tangan pertama, kita akan terima paling kuat. Yes. The question is, pertanyaannya, apakah kita mempraktekkan? Karena arti kata do business itu praktek. Nah, kenapa Heavenly Realm pagi ini temanya hukum untuk menerima berkat? Karena gini, dari sisi Tuhan, berkat itu modal. Saudara nangkap ya, berkat itu modal. Berkat itu benih. Pemimpin saya selalu berkata, kalau kita pelayanan dapat PK, PK itu benih. Berkat itu benih. Semua pendapatan, semua talenta, semua modal itu benih. Bagian kita apa? Praktis, latihan. Bagian kita apa? Belajar nanam, bagian kita apa? Belajar budidaya, bagian kita membuat itu jadi besar dengan cara praktis, latihan. Contoh lagi, bagian kita apa? Saudara punya skill masak, tapi kalau nggak pernah latihan, ya motong bawang aja nggak lulus. Saya ini nggak bisa masak, saudara. Saya nggak pernah latihan masak. Dan saya tidak tahu bedanya bawang dirajang sama bawang digeprek itu bedanya apa. Jadi kadang-kadang kalau di rumah nggak ada masakan, saya pulang malam, saya iseng-iseng bikin nasi goreng. Dan saya nggak bisa bedain bawang digeprek sama bawang dirajang bedanya apa. Jadi kadang semutnya saya. Kadang kalau saya lagi pengen saya geprek, ya saya geprek. Kalau lagi pengen saya rajang, ya saya rajang. Saya yakin kalau saya kerja di restoran, saya dipecat. Kenapa? Ya karena nggak gitu caranya nggak sih. Nah, nah, tapi kenapa saya lakukan hal itu ya? Karena saya nggak pernah praktis. Karena emang ya saya nggak merasa saya punya talenta di masak gitu ya. Itu kan cuman karena saya butuh makan malam-malam. Tapi kembali lagi, setiap kita punya modal. Ternyata modal menuntut kita praktis. Tapi yang unik saya suka sekali kata bisnis atau kata praso artinya to be busy. Jadi sibuk. Artinya jadi sibuk. Jadi kalau dengan semua talenta kepercayaan yang Tuhan berikan kita belum sibuk, nah kita belum dagang. Sedangkan anggap ya, kalau masih kurang sibuk, masih nganggur, nah itu kita belum dagang berarti. Kita belum bekerja dengan benar. Nah, bisnis seperti apa yang Tuhan kehendaki? Kita loncat. Matius 8 ayat 22. Matius 8 ayat 22. Bisnis seperti apa yang Tuhan kehendaki? Dikatakan gini, Yesus menolak dan Yesus berkata gini, yang pertama, bisnismu itu yang berhubungan dengan orang hidup. Yang mati, itu bukan urusanku. Ikuti aku. Nah, kalau saudara baca, ini adalah perumpamaan yang berkata gini, hari itu Yesus ngajak murid-muridnya jalan, dan ada satu murid yang berkata gini, izinkan aku menguburkan orang tuaku dulu. Dan Yesus berkata, enggak, orang mati menguburkan orang mati itu bukan urusanku. Urusanku cuma sama yang hidup.
Nah, bahasa Inggrisnya gini, first thing first, yang pertama, your business is life. Jadi dikatakan gini, bisnis seperti apa yang Tuhan kehendaki? Bisnis Tuhan, Tuhan itu cuma tertarik dengan bisnis yang membawa kehidupan. Tuhan itu hanya tertarik dengan bisnis yang membawa kehidupan, dengan usaha pekerjaan yang membawa kehidupan. Jadi gini, pastikan semua modal, semua berkat, karunia, talenta yang saudara dan saya miliki membawa kehidupan. Kalau tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak membawa kehidupan, Tuhan nggak mau ikutan. Kalau itu cuma mengenyangkan perut kita sendiri, itu cuma menyenangkan diri kita sendiri, tidak membawa kehidupan buat yang lain, saya rasa Tuhan nggak mau ikutan. Nah, gimana cara Tuhan turut serta menghendaki ikut mengerjakan apa yang kita kerjakan? Simple. Sudahkah bisnis yang kita pegang, bisnis ini kita sekali lagi saya nggak cuma bicara uang ya, tapi juga semua talenta, modal, karunia. Pertanyaannya apakah semua ini sudah membawa kehidupan? Kalau saudara punya talenta public speaking, saudara punya talenta ngomong, talenta ngajar, sudahkah pengajaran kita menghidupkan tulang-tulang kering? Kalau kita punya karunia nyanyi, pujian penyembahan, sudahkah itu menghidupkan orang lain atau bikin orang nggak semangat lagi? Nah, itu. Kalau kita punya karunia apapun, masak, jualan, sudahkah itu menghidupkan orang lain? Karena Tuhan cuma mau bisnis sama orang hidup. Tuhan cuma mau bisnis dengan kehidupan. Tuhan nggak mau bisnis, Tuhan nggak mau urusan sama yang mati. Ini di perumpamaan ini ya. Nah, saya loncat saja. Lalu, apa sih sebenarnya yang membuat Tuhan tidak bisa berbisnis dengan kita? Apa yang membuat, kalau saudara baca di perumpamaan 10 mina, Tuhan itu ngecek. Hamba pertama, 1 mina jadi 10 mina. Hamba kedua, 1 mina jadi 5 mina. Hamba ketiga, 1 mina dibungkus di sapu tangan. Nah, sebenarnya gini, apa yang membuat hamba yang ketiga ini gagal? Apa yang membuat seringkali kita tidak berhasil bisnis? Apa yang membuat seringkali kita tidak bisa melipat gandakan berkat Tuhan dalam hidup kita? Lukas 19 ayat 21, saya kembali ke Lukas 19 ayat 21, dikatakan gini. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Ini kata hamba ketiga kepada si bangsawan. Tuhan manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Intinya gini, kalimat ini adalah kalimat kecurigaan. Dia bilang gini, nanti kalau aku lipat gandakan, kalau berkat ini berbunga, kalau berkat ini menghasilkan, nanti Tuhan ambil. Padahal kalau dibaca di ayat sebelumnya, buat mereka yang berhasil diberi upah 10 kota, bukan 10 talenta loh, bukan 10 mina. Upahnya 10 kota. Bahkan dalam beberapa terjemahan, orang-orang ini dipercaya menjadi gubernur atas 10 kota. Di Indonesia, gubernur satu orang satu kota ya. Tapi ini dipercayakan 10 kota. Tapi orang ini udah curiga duluan. Orang ini berkata, nanti kalau aku berhasil, Tuhan ambil. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan gini, dari versi The Passion, semua orang tahu engkau itu Tuhan yang galak, engkau Tuhan yang strict, engkau Tuhan yang kaku, yang jahat, dan impossible to please. Jadi si hamba mau ngomong gini, aku mau ngapain aja kamu nggak akan suka kok. Jadi yang pertama, apa yang membuat seringkali kita gagal bisnis dengan Tuhan? Yang pertama, yang buat kita gagal adalah kita curiga. Curiga, nanti juga gagal, nanti juga nggak berhasil, nanti juga hilang, nanti juga ujung-ujungnya nabur, ujung-ujungnya kerja keras, ujung-ujungnya juga ya apalah tutup gitu kan. Nah, di bahasa Inggris dikatakan ini, semua orang tahu engkau bangsawan, kau raja yang strict, yang kaku, dan nggak mungkin disenangkan. Ujung-ujungnya juga Tuhan ngomel kalau kita terlalu banyak kerja gitu kan. Ujung-ujungnya juga Tuhan nggak suka. Lanjut, you push us for a higher return. Jadi si hamba bilang gini, engkau maksa kami untuk returnnya tinggi, engkau maksa kami untuk bunganya tinggi, hasilnya tinggi.
Yang pertama yang membuat kita nggak bisa bisnis dengan Tuhan, curiga. Tapi yang kedua, you push us for high return. Orang ini bilang gini, engkau maksa kami punya bunga berbunga besar. Engkau maksa kami punya untung yang besar. Yang kedua adalah seringkali kita menghindari sebuah tuntutan. Menurut saya wajar kalau Tuhan menuntut. Kenapa? Berkatnya besar. Setuju nggak, saudara? Wajar kalau Tuhan menuntut kembali. Berkatnya besar banget dalam hidup kita. Karunia-Nya besar dalam hidup kita. Sejelek-jeleknya kita, kita punya satu talenta. Bahkan kalau saudara baca, satu mina itu sekitar 81 juta. Saudara bayangin ya, satu mina itu 81 juta rupiah. Atau dalam bahasa Inggris, dia 5.000 dolar. Upah 100 hari. Upah berarti sekitar 4 bulan. 5.000 dolar, 81 juta, berarti 81 juta, gaji sebulan 20 jutaan. Gaji 20 juta tuh mungkin apa ya sekarang, manajer kali ya, atau saya nggak tahu lah gaji 20 juta itu setaraf apa. Nah, jadi wajar kalau Tuhan nuntut. Karena ini pekerjaan, ini kepercayaan tarafnya tinggi. Uangnya tinggi, modal yang kita punya. Mungkin Mina ini tidak sebesar talenta. Kan kalau talenta itu setara sekian kilo emas gitu ya. Mina ini cuma 80 juta. Tapi wajar kalau Tuhan tuntut. Kenapa 80 juta? Itu besar. Ya, ya kita satu suara ya 80 juta itu besar gitu ya. Jadi kalau Tuhan percayakan modal seharga 80 juta, wajar kalau Tuhan tuntut, wajar tuntutannya tinggi. Yang ajaib, hamba 10 mina yang melipat kali ganda 10 kali, berarti dia berhasil membuat uangnya jadi 800 juta, hampir 1 M. Wow, keren sekali. Dan saudara tahu yang keren, saya loncat-loncat dikit, maaf. Dikatakan gini, kalau saudara baca ayat 17, Lukas 19 ayat 17, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Saudara bayangin, 800 juta disebut sang raja perkara kecil. Karena pada dasarnya, untuk melipat gandakan berkat karunia modal, gak susah. Kan Tuhan sudah ngomong, He adds no sorrow. Tuhan nggak bumbui dengan kerja keras. Tuhan nggak bumbui dengan jerih payah. Saya yakin Adam dan Hawa mengerjakan dunia nggak pakai effort. Saya yakin asik sekali. Jadi kalau hari ini kita udah effort, hasilnya nggak 10 kali lipat, nggak jadi ratusan juta, mungkin kita harus belajar dari hamba ketiga. Salahnya di mana? Gitu. Saya ngomong gini bukan berarti saya sudah berhasil ya saudara. Saya juga belajar. Kan firman Tuhan pedang bermata dua. Nah, yang pertama curiga. Yang kedua, dia takut dituntut. Dia nggak bisa menyanggupi ekspektasi tuannya. Makanya dia bilang, engkau nuntut kami return yang tinggi. Engkau nuntut kami bunga yang besar. Lanjut lagi. You push us for a high return on all that you own. Engkau nuntut kami, engkau ambil hasilnya, and you always want to gain from someone else effort. Engkau selalu mau ambil. Jadi yang pertama curiga, yang kedua takut dengan tuntutan, takut dengan return yang tinggi. Tapi dari terjemahan The Message saya ambil begini. Dikatakan hamba ini berkata, I know you have high standard. Faktor yang ketiga, high standard. Banyak anak Tuhan yang takut dengan standar Tuhan. Saudara dan saya, kita yakin kita belakangan dengar khotbah dari Ibu Iin tentang ISO. ISO itu apa? Standar yang tinggi. Standar yang baru yang lebih tinggi. Nah, hamba ini berkata, aku takut sama standar yang tinggi. Mungkin banyak dari kita lebih suka kerja kecil-kecilan. Mungkin dari kita suka kerja yang biasa aja. Saya pernah ditanya sama Ibu Nita, talenta kamu apa? Saya nggak bisa jawab, saudara. Ya mungkin seharusnya salah satunya public speaking, salah satunya mungkin saya bisa ngomong, saya bisa ngajar. Dan ya, saya nggak pernah bermimpi tinggi dengan karunia yang Tuhan berikan. Buat saya, ya udah pokoknya dapat kesempatan ngisi Heavenly Realm, ngisi apa, ya sudah itu cukup. Padahal hari itu Ibu Nita berkata, kenapa kamu nggak jual skill ngajar kamu? Wah, emang bisa ya gitu ya dalam hati saya. Kenapa kamu nggak jual skill ngajar kamu? Dan saya diceritain sama Jessica. Jessica pernah ikut seminar public speaking. Kalau nggak salah biayanya 3 juta.
Dan saya tanya Jessica, belajar apa? Ya sebenarnya udah tahu sih pelajarannya. Saya dalam hati, kalau gitu gue aja yang ngajar 3 juta per orang, lumayan. Harusnya saya bisa berarti ya. Ya ini hitung-hitungan iseng gitu kan. Berarti saya bisa, satu kepala 3 juta, daftar 100 orang udah kaya saya. Nah, cuma kan ya memang saya belum menjual itu. Saya belum do business. Kenapa? Ya karena saya nggak punya high standard dengan karunia yang Tuhan berikan. Padahal Tuhan mau high standard buat kita. Hamba yang ketiga, kelemahan ketiganya apa? Dia takut sama standar Tuhan. Dia takut sama standar yang tinggi. Dan yang selanjutnya, hambanya bilang gini, aku tahu engkau bapak engkau raja yang hate sloppiness, engkau raja yang marah, yang nggak suka dengan kecerobohan. Betul, bos mana yang nggak suka dengan kecerobohan? Tapi kalau boleh saya simpulkan, orang ini udah takut duluan. Jadi poin keempat kalau boleh saya simpulkan, dia takut. Dah titik. Itu aja. Kenapa hamba ini nggak berhasil? Dia takut. Takut nanti ceroboh, takut salah. Di kalimat terakhir, and don't suffer fools gladly. Di kalimat terakhir dikatakan gini, engkau nggak suka orang bodoh. Jadi hamba ini udah punya stigma duluan. Pokoknya bapak gua, si raja bangsawan ini, harus standarnya udah tinggi. Nanti kalau gua salah dimarahin, nanti kalau aku ceroboh dimarahin, nanti kalau aku bodoh dimarahin, ya iyalah dimarahin. Tapi dia udah takut duluan. Gitu. Pada pagi hari ini saya berdoa gini, Tuhan itu menyediakan modal yang besar dalam hidup kita. Semua karunia, semua berkat itu modal, saudara. Bagian kita apa sih? Do business. Bagian kita apa sih? Nggak boleh bikin itu diem. Bagian kita apa sih? Nggak boleh buat itu ngendap. Nggak boleh membekukan itu. Minimal invest, minimal trading, kata Alkitab. Bahkan kalau perkataan sang bangsawan, minimal kamu kasih ke yang kerja deh, biar muter duitnya gitu. Jangan diem. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki kita semua berlipat kali ganda. Itu hukumnya. Hukumnya apa? Tuhan mau kita berlipat kali ganda. Hukumnya ya tadi, do business. Jangan diendapkan. Yang pertama, yang kedua, pastikan bisnis kita membawa kehidupan. Dan yang ketiga, tadi ya, hamba ketiga apa sih yang buat dia gagal? Dia curiga, dia takut dengan standar, dia takut dengan tuntutan, dia takut dengan kecerobohan, dia nggak percaya, dia curiga. Pagi hari ini saya berdoa ini jadi berkat sepanjang minggu, sepanjang bulan. Ayo mulai bisnis, ayo mulai kembangkan semua yang Tuhan sediakan, dan mari nikmati berkatnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan, silakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya sedang ada di Tanah Karo, ya di Sumatera Utara. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Bu. Sangat jelas. Jelas, Bu. Jelas. Ada di, Jelas. Oke. Saya ada di Tanah Karo di Sumatera Utara. Buat saya pada waktu mendengarkan firman dan merenungkan firman pagi hari ini, ada satu ekspektasi Tuhan yang sangat besar buat kita. Tetapi memang kita ini tidak pernah bisa nyampe. Saya ini tidak tahu hari-hari ini cuma bisa rasakan mimpi Tuhan yang sangat besar. Kepercayaan Tuhan yang sangat besar. Tapi kita ini nggak pernah bisa menggapainya. Kita tidak ada yang suka untuk benar-benar dikoreksi cara hidup kita. Nah, Tuhan ini cuma berpesan begini, Bu, kenapa sih kok ngomongin upgrade, ngomongin ISO, ngomongin berkat? Bapak Ibu, kita ini sedang menuju dan kita sedang masuk sekali lagi ke masa penggenapan. Dan ini harus dengan cepat, dengan segera untuk digenapi. Dan semua itu tidak cukup dengan yang sekarang. Tidak cukup dengan kondisi yang sekarang. Termasuk apa? Karunia kita. Termasuk apa? Pendapatan kita. Tuhan itu cuma ngomong gini. Hari-hari ini kamu nggak lompat. Hari-hari ini kamu nggak upgrade. Kamu di depan akan rekoso. Nah, Tuhan ngomongnya sama saya
pakai bahasa Jawa. Rekoso itu apa, Bu? Susah payah. Kita nanti akan repot semuanya. Dan buat saya kalau tadi Chris terjemahkan 1 mina kurang lebih itu 20 juta. Artinya semua pendengar daripada Heavenly Realm minimal pendapatan kita itu 20 juta per bulan. Loh, hari-hari ini itu saya belajar trading. Seringkali kata bisnis aja kita mendengarnya itu kayak tabu gitu loh. Makanya buat Christian, buat dia tabu. Kalau talenta, public speaking yang dia punyai, dibisniskan. Karena itu sepertinya identik dengan cinta uang. Itu berbeda sekali. Seperti yang minggu kemarin dari yang Heavenly Realm yang kemarin diajarkan oleh Jessica. Kita seringkali merasa itu tabu. Kita ngomongin uang itu tabu. Tapi saya saya bicara sekali lagi. Tuhan sedang rindu mencurahkan berkatnya. Tuhan sedang mau upgrade buat banyak. Saya belajar trading. Saya belajar banyak hal yang saya tidak pernah pelajarin. Saya belajar kripto. Saya belajar banyak hal. Kenapa? Karena saya nggak mau ketinggalan masa ini. Masa yang Tuhan sediakan kita nggak lompat. Maka kita akan kehilangan banyak hal dan kita akan susah payah di depan. Sekali lagi seperti yang tadi Christian katakan. Tuhan tidak mau kita susah payah. Kita tidak mau rekoso. Tetapi oleh sebab itu kita harus lompat. Kita harus ambil ekspektasi Tuhan. Dan kita mau kerjakan semuanya. Ya. Pagi hari ini Heavenly Realm saya cuma mau ajak yang pertama. Semua saya percaya ada begitu banyak dari suku-suku Batak, dari suku Karo, dari Sumatera Utara. Tapi engkau punya yang namanya suara. Saya tuh di sini dari anak-anak, dari orang besar, orang dewasa. Saya itu mendengar suara yang begitu bagus. Saya ini mau nyanyi, mau nyembah, mau dikasih obat apapun. Saya tidak pernah bisa punya suara yang cukup bagus untuk menyembah. Saya bisa menyembah Tuhan. Tapi saya tidak punya cukup suara yang bagus untuk menyembah Tuhan. Saya pagi hari ini cuma mau ajak semua orang-orang Batak. Kita nanti akan sekali lagi menyembah. Tapi saya minta di tempatmu masing-masing. Kalian tidak usah open mic. Tetapi kalian keluarkan suara kalian. Ini salah satu talenta. Ini salah satu mina yang Tuhan berikan. Itu suara. Dan pakai itu untuk menyembah Tuhan. Bukan untuk ngomel. Bukan untuk ngutukin. Bukan untuk membicarakan orang. Pakai itu untuk menyembah Tuhan. Dan kita mau minta sebuah tingkap-tingkap langit yang sekali lagi dibukakan oleh Tuhan. Supaya apa? Kita ini bisa masuk ke dalam ekspektasi Tuhan. Nanti pada waktu saya berdoa, saya minta semuanya nangkap. Tuhan, apa ekspektasimu dalam hidupku? Dan beranikan diri mengambil ekspektasi Tuhan. Yang sepertinya terlalu tinggi. Tapi kita ini, saya percaya kita pasti akan digendong. Dan kita akan nyampe semuanya. Amin. Mari kita mau sembah Tuhan. Kita mau ada yang baru. Kita mau minta tingkat-tingkat langit yang dibukakan. Ya. Shakarana Maya Sakaramo. Aku sembah.
Sekali lagi kami menaikkan Kau Tuhan, biar naik penyembahan ini untuk Engkau dan mengoyakkan setiap selubung demi selubung, mengoyakkan setiap keterbatasan manusia, memutuskan setiap ketanahan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, memutuskan semua yang membuat kami tidak bisa naik lompat terbang tinggi masuk ke dalam ekspektasi surga. Mari angkat tanganmu dan berbahasa roh. Mari angkat tanganmu dan berbahasa roh. Kenarapa sokoto konorobo sededededede. Onorobo sokoto konorobo segedereba. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sebuah cara berpikir yang baru, sebuah hikmat yang dari surga, sebuah ekspektasi yang dari surga, yang tidak pernah berani kami gapai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau goyahkan di dalam nama Yesus. Semua Tuhan, keterbatasan demi keterbatasan, semua yang dari tanah, semua yang dari pohon, semua yang dari ukiran jiwa, semua yang pernah ditipu, semua yang pernah bangkrut, semua yang pernah gagal Tuhan, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Onorobo sokoto konorobo se, onaraba se enerebe sokoto konorobo se, enerebe sokoto konorobo se, enerebe se enerebe papa. Orobo sokoto konorobo se enereba. Semua ketakutan demi ketakutan, trauma demi trauma, dalam nama Yesus, semua keterbatasan Tuhan untuk tidak mau belajar hal-hal yang baru, onarabase, kemalasan demi kemalasan, yang tidak mau mengusahakan setiap nilai yang Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua proyeksi, semua cara berpikir, semua yang masih menusuk di cara berpikir kami, onorobo sokoto konorobose, enerebe sokoto konorobose kearaba, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Syakana rabasya. Saya mau khusus berdoa. Saya mau khusus berdoa. Ada orang-orang yang masih terikat dengan kutuk hutang. Ada orang-orang yang masih terikat dengan kutuk hutang. Kenarapa sokoto konorobose. Ada orang-orang yang masih harus bekerja dengan susah payah. Orabase, ada, ini bukan cuman Tuhan yang memberikan, tetapi ini seperti ada belenggu, ini seperti ada kutuk, seperti ada sesuatu yang membuat engkau itu kutuk tanah yang masih membuat engkau ini harus bekerja dengan susah payah. Ini harus diputuskan, ini harus diputuskan. Orapa sokoto konorobose. Untuk engkau semua yang tahu engkau bersusah payah, engkau yang tahu engkau memiliki hutang demi hutang, dalam nama Yesus mari angkat tanganmu, mari angkat tanganmu. Konarapa sokoto konorobose. Tuhan, apa sekali lagi dari tempat ini Hamba mau berkata diputuskan setiap kutuk hutang. Hamba mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, diputuskan setiap kutuk kerja keras, semua yang membuat kami bekerja keras tetapi hasil kami terlalu sedikit, di dalam nama Yesus diputuskan Tuhan, karena kami tahu ada yang besar yang Tuhan mau berikan di dalam nama Yesus, dan kami mau ambil setiap berkat-berkat dari seberang lautan, dari arah utara, barat, selatan, dan timur. Kami mau ambil setiap berkat-berkat itu masuk
belalang-belalang melompat, belalang-belalang yang mencuri. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkata dalam nama Yesus, menyingkir dari dalam hidup kami, menyingkir dari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Mari angkat tangan sekali lagi, Tuhan hamba mintakan sekali lagi Tuhan. Mari kita mau sama-sama untuk kita baca deklarasi pagi hari ini. 1, 2, 3. Kami adalah anak dan pewaris dari kerajaan dan pelimpahan Bapa kami yang di surga. Apapun yang Tuhan percayakan di tangan kami, lebat lipat ganda, membawa kehidupan dalam segala aspek. Diberkati. Tanpa kesakitan dan susah payah, kami adalah dalam kawan seperti Allah, bertanggung jawab, rajin, profesional dan excellent. Diterima spirit of excellent, bekerja akan mengalahkan anak-anak dunia di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat itu turun yang dari surga, spirit of excellence yang akan mengalahkan anak-anak dunia dalam nama Tuhan Yesus. Amin.